Saat ini gue masih di Brisbane dan pas banget dari kemarin sebelum gue ke Brisbane, gue mau buat konten ngebahas tentang traveling yang notabene beberapa tahun terakhir yang gue ngeliat itu menjadi lifestyle atau living style yang sangat keras gitu kan. Dan ini gue mau ngebacot dengan konten konsep baru ngomongin tentang travel. Dan ini yang akan gue ngomongin. Jujur menurut gue traveling itu capek. Capek, susah, dan mahal. Oke, orang bilang, lu nggak usah traveling yang jauh banget gitu kan. Traveling itu definisinya apa sih? Kalau definisinya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan ya kita perjalanan tuh dari jalan-jalan, nanti kita bisa lihat di Google Translate-nya itu secara harfiahnya. Cuman kan konsep berkembang, jadi apalagi tambah sosial media, jadi orang-orang lebih ke arah experience. Jadi kata kuncinya itu jadi ingin mengalami pengalaman-pengalaman, kehidupan-kehidupan yang ada di negara lain atau di tempat lain yang membuat mereka menjadi lebih wow, world view-nya lebih luas, yang nggak salah sama sekali ya, yang nggak salah sama sekali. Cuman kan kita selalu dihadapkan, terkadang ada namanya FOMO, kemudian ada yang namanya hype, viral, yang lagi parah banget lah, yang orang-orang langsung buru-buru kayak bro, you have to travel, bla bla bla. Kemudian berkembanglah industri. Kan ada positifnya dong. Kenapa jadi lu ngomongin traveling hal yang negatif? Karena menurut gua nggak ngomongin ini negatif atau positif. Ini cuma sekedar bagaimana gua observe, ya observe. Dan ini pandangan gua, ini perspektif gua. Lu tuh nggak harus traveling kalau sebenarnya dari diri lu. Jadi faktor internal sama eksternal ya. Faktor internal sama eksternal. Gue secara pribadi lagi-lagi kan gue orangnya sebenarnya dulunya introvert dan malas keluar. Cuman karena dihadapkan dengan kehidupan yang gue udah bahas itu tentang yang harus idealis dan realistis, gue dihadapkan dengan harus pindah ke Australia, kerja Vivo lagi, lu bayangin nih, pindah ke Australia terus kerja Vivo, yang notabene itu 2 minggu sekali lu harus pack up your stuff, berangkat lagi kerja, pulang, unpack lagi, itu capek banget. Gue dari hal-hal yang nggak pernah gue lakuin dan gue lakuin traveling, ini capek men. Jadi gue buat konsep kayak lu tuh nggak harus traveling sebenarnya kalau dari internal lu itu kayak ya ngapain sih gitu loh. Karena gue sendiri kan, kenapa gue buat video ini saat ini gue di Brisbane, karena ketika gue ke Melbourne, ke Sydney, dan saat ini ke Brisbane, memang gitu ya, tempat baru, keren, kemudian wih bagus, dan pas juga kalau misalnya lu suka buat foto atau video, go for it. Cuman kalau setelah itunya gitu kayak kosong lagi men, jujur. Jadi setelah traveling and then what? Dan itu yang kadang-kadang menurut gua, kalau orang mau further thinking, ini sebenarnya sesuatu yang temporary banget gitu. Traveling aja terus. Cuman for until how long gitu. Sampai kapan lu mau kayak gini terus? Dan itu kadang-kadang kalau orang-orang yang memang di kondisi finansial yang sangat-sangat ekstra, it's not a big issue. Cuman kalau kita dengan latar belakang yang kurang mendukung, kemudian yang nggak benar-benar cocok banget untuk kebudayaan traveling, yang gaya hidupnya traveling gitu, ya lu nggak harus takut lah gitu dari faktor eksternalnya, misalnya bertubi-tubi dari sosial media, iklan, TV, kemudian teman-teman, pembicaraan semuanya, gue baru pulang dari sini. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah keluar negeri. Misalnya gue baru traveling dari Bali, atau Jogja, atau Medan, atau Lombok, Papua, atau apa. Kalau emang benar-benar dari internal, oke, bagus. Cuman lu punya firm internal factor yang kuat, dan lu punya purpose, lu punya tujuan, lu nggak akan bergeming. Jadi, kalau eksternal kayak gini nih, dan ya banyak loh orang-orang kayak, aduh gua iri karena lagi ini nih, orang-orang pada ke Bangkok nonton ini, nonton itu, ke Singapura nonton ini, nonton itu, kemudian gini nih. Bro, ini capek men, traveling tuh capek. Lu harus mikirin pertama akomodasi, biaya, ya itu udah packing up, koper atau apa, kemudian catch up flight, kemudian ya gak gampang kadang-kadang flightnya connecting, lu transit, it's not easy. Traveling itu nyamannya enggak sama sekali. Tergantung orang. Jadi gue ngomongin tentang traveling, kenapa orang suka, gue kadang ngerasain gini kayak, ih gila, ini gue perjalanan balik dari Brisbane ke Perth ini 6 jam men. Perjalanan dari Perth ke Brisbane lebih cepat karena dari west ke east di Australia itu dia mengikuti arah angin, jadinya 5 jam. Cuman ketika dari east coast ke west coast, Brisbane, Sydney, Melbourne, balik ke Perth atau ke Bali, itu akan selalu melawan angin, jadi mereka akan lebih lama.
Itu 6 jam lu duduk di pesawat, oke kalau dapet seat nyaman, sebelah kiri kanan lu orangnya gede, orang Australia, it's not comfort at all. Jadi itu menurut gua kayak lu nggak harus traveling karena kalau misalnya faktor internal lu tuh you are not that person that really want to go out to explore, it's okay. Lu bisa explore dari buku atau dari video ataupun dan kalau misal kalau lu kesempatan ada traveling, go for it. Jadi apapun itu kalau memang lu ngerti konsep dari dibalik traveling itu, oh lu lebih kaya jadinya lebih banyak dan lu bisa jadi berkat dan bisa jadi faktor baik gitu, impact bagi orang-orang lain. Why not? Go for it lagi-lagi. Cuman kalau lagi-lagi kalau lu hanya FOMO kemudian, "Wah, gua harus traveling." Kenapa? Karena gua mau ini, mau yang kalau lu bahas satu-satu lebih deep-nya lagi kayak actually it's not really that necessary karena lu bakal spend waktu, spend, duit, energi, ini 3 nih zaman sekarang, Bro. Lu pikir baik-baik deh, orang udah banyak yang stres, susah nyari duit, terus kalau lu hanya mencari temporarily, yang relieving banget yang kayak bener-bener nggak terlalu bener-bener buat priority gitu loh. Lebih baik bijak-bijak aja, lebih dipikirkan yang lebih prioritas, misalnya uangnya dijadiin investasi, kemudian atau uangnya dijadiin sesuatu yang lu berkarya gitu loh, yang membuat long term value-nya, wah ternyata nih orang saat ini seakan-akan nggak berbuat ngapa-ngapain, nggak ada hasil, cuma in the end dia lebih banyak impact daripada orang-orang yang melakukan decision making. Jadi decision making sih ya, yang kelihatan, "Oh, keren banget nih." Tapi meletup-meletup doang gitu. Api-apinya meletup-meletup doang yang in the end kayak it's not really giving very big impact in the end. Jadi progresnya itu lagi-lagi lu kalau misalnya dari berangkat konteksnya dari ini ya, contoh kasus traveling yang gue bahas, cuman the philosophy behind it yang gue mau bahas adalah fungsinya apa sih? Tujuannya apa sih? Hampir sama lagi-lagi pembahasan yang kemarin gue bilang Israel is not my country, yang gue bahas tentang idealis realistis. Nah saat ini gue berangkat dari traveling, tapi yang gue mau ngebacotin adalah what is the purpose, what is the function. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini lu terus tahu fokusnya gitu loh, lu nggak akan terombang-ambing gitu loh. Karena orang-orang akan banyak banget yang terombang-ambing karena mereka nggak tahu. Itu intinya, mereka nggak tahu dan ketika tahu, mereka udah kadung, wah udah ngikutin aja deh harus yang udah ada gitu. Karena nggak gampang gitu loh. Nggak gampang untuk melawan arus, nggak gampang untuk menjadi firm dengan tujuan. Oleh karena itu banyak orang-orang yang gagal karena mereka susah banget untuk bertahan dengan dirinya sendiri, susah banget untuk fokus dengan dirinya sendiri. Dan bagi mereka yang berhasil, they're not many. Mereka nggak banyak. Jadi camkan baik-baik. Ini bacotan gua, nggak usah terlalu panjang. Bagaimana untuk saat ini, lagi-lagi berhubungan dengan kalian, decision making, what is the purpose, what is the function, apapun itu. Kalau lu mau ke WHV, atau kalau mau student ke Australia, lu mau ke Jepang, lu mau ke Eropa, lu mau ke Amerika, lu mau tetap stay di Indo, lu mau buka usaha atau apa, lu mau traveling, lu mau spend your money, it's up to you. But you have to know also the consequences, the risk, lagi-lagi semuanya itu, what is the purpose, what is the function. Nama gue Luka. Thank you udah nonton video kali ini. Bye-bye.